Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Azizah dengan NPM 257820025 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video tugas end-on tentang version control system. Version control system adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Version control system juga membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Adapun juga keuntungannya menggunakan VCS atau version control system, yaitu mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke versi sebelum terjadi perubahan. Pemantauan riwayat perubahan file, penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Nah, di sini kita itu akan menggunakan version control system menggunakan GitHub. Kita akan menggunakan Git dan GitHub, yang mana saya akan jelaskan dalam tugas video hands-on ini. Sebelum kita menggunakan Git, kita harus menginstal terlebih dahulu Git-nya dengan web yang ada di sini. Setelah melakukan instalasi, kita akan masuk dan mulai untuk latihan pertama, yaitu dengan melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Dan di sini kita akan menggunakan perintah git config lalu di sini kita berikan tanda petik di awal dan di akhir, lalu berikan nama lengkap kita di sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada email, melakukan perintah yang sama. Nah, ini tuh tujuannya supaya setiap commit tercatat atas nama kita. Selanjutnya kita di sini cek dengan git config. Setelah itu enter. Dan di sini terlihat bahwa nama kita juga di sini terlihat bahwa nama username dan email kita sudah berhasil disimpan seperti latihan 1. Selanjutnya kita akan membuat git repository. Repository dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Dalam git repository adalah direktori proyek yang sudah terhubung dan dikelola menggunakan Git untuk menyimpan riwayat perubahan. Lalu secara umum perintah untuk membuat repository adalah menggunakan Git ini lalu berikan nama folder. Selanjutnya kita masuk ke latihan 2. Dan di latihan 2 ini buatlah sebuah repository dengan nama project, lalu berikan npm, lalu tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktori repository tersebut. Pada Windows, gunakan perintah seperti pada contoh di samping. Screenshot mulai dari penulisan perintah dan keluarannya hingga terlihat adanya hidden folder bernama git. Di latihan nomor 2 ini kita diperintahkan untuk membuat repository dengan nama project, lalu berikan npm kita, sehingga perintah yang kita tulis di sini itu adalah git init, lalu isi dengan npm kita. Bentar.
Perintah git ini berfungsi untuk menginisiali repositori baru, sedangkan project lalu samping ini npm adalah nama folder project yang akan kita buat. Jika perintah berhasil dijalankan, maka terbentuk sebuah folder baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah Nah, selanjutnya kita dapat mengecek folder tersembunyi itu dengan menggunakan perintah dir /a, selanjutnya enter. Dan perintah yang kita jalankan ini akan menampilkan folder tersembunyi, yaitu folder git. Folder git adalah folder yang penting yang dibuat secara otomatis oleh git untuk menyimpan seluruh riwayat perubahan. Selanjutnya kita akan membuat 3 file kosong itu menggunakan notepad. Kita ke notepad dulu. Selanjutnya file pertama kita isi C, file kedua, file pertama kita save di folder yang kita buat tadi menggunakan npm. Folder 1 sampai 3 kita save di folder yang kita buat tadi. Kita beri nama file 2. Save. Setelah semua file dibuat, kita akan mengecek status repositori itu dengan perintah git status. Nah, file di sini tuh warna merah, itu artinya file tersebut belum dimasukkan ke dalam staging area. Nah, untuk masukin file tersebut ke staging area itu kita gunakan perintah git bintang itu artinya berarti semua file dalam direktori saat ini akan ditambahkan. Kemudian kita akan cek kembali itu dengan git status. Setelah itu enter. Kalau file ini berwarna hijau berarti file itu sudah siap untuk di-commit. Selanjutnya kita akan mengedit salah satu file itu yang kita buat tadi. Misalkan file pertama kita kasih 1, 2, dan 3. Setelah itu kita save. Lalu kita cek kembali dengan git status, lalu enter. Nah, merah modified ini karena file yang udah diubah tapi belum ditambahin ke staging area, maka kita itu akan jalankan lagi git add lalu bintang. Kalau udah modified gini kita lalu cek kembali dengan git status, lalu enter. Nah, ini file udah kembali berwarna hijau. Nah, untuk menyimpan perubahan ke dalam repositori itu kita gunakan perintah git commit and file 1, lalu enter.
maaf salah karena di sini kita pakai spasi. Commit I'm file 1 enter. Nah, perintah git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang udah berada di staging area ke dalam repository. Sedangkan kalau strip M ini digunakan untuk menambahkan pesan atau keterangan perubahan. Terus, jika perintah ini berhasil dijalankan, maka perubahan tersebut sudah tersimpan ke dalam repository Git. Selanjutnya, kita lanjut ke latihan ketiga. Jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Perubahan yang dilakukan tidak mesti sama dengan contoh, tetapi setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari satu perubahan. Nah, pada latihan 3 ini, kita diminta untuk menjalankan perintah git log pada repository kita dan memastikan bahwa terdapat minimal 2 riwayat perubahan. Lalu kita ketik di sini git log. Nah, di sini tuh kan sudah muncul commit kita, yaitu di sini tuh ada commit ID, nama author, tanggal, dan pesan commit. Nah, karena sebelumnya kita tuh baru melakukan satu commit, maka agar sesuai dengan instruksi, di sini diminta 2, maka perlu melakukan perubahan lagi supaya minimal ada 2 commit. Jadi kita di sini akan mengubah lagi file yang pertama yang kita buat tadi. Kita ketik di sini, Ctrl I. Setelah itu kita cek lagi dengan git status. Nah, di sini statusnya jadi modified karena file sudah diubah. Kemudian kita tambahkan lagi ke staging area dengan menggunakan notif. Tadi itu lanjut kita di sini ketik lagi perintah git add untuk ditambahkan ke staging area. Setelah itu kita masukkan git commit and file 1 enter. Nah, ini berhasil. Jika berhasil, kita akan melakukan perintah git log. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 commit sesuai dengan perintah di latihan 3. Selanjutnya kita akan membuat git tag. Git tag itu berfungsi sebagai penanda atau label pada commit tertentu. Biasanya digunakan untuk menandai versi aplikasi, misalnya versi 1.0 atau 1.1 untuk membuat tag sederhana. Dan untuk membuat
teks sederhana, itu kita ketik F1 titik 0 titik 0. Selanjutnya enter. Selanjutnya kita cek dengan git log. Nah, sekarang sudah ada 2 tag di sini. Selanjutnya kita ke latihan 4, yaitu pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit. Dari latihan 3 sebelumnya, pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama F1.0, lalu screenshot tampilan, menampilkan daftar tag, menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Dan selanjutnya dan kemudian yang tadi skip. Kita di sini disuruh untuk membuat annotated tag, yaitu tag memiliki pesan keterangan dengan perintah git. Kita di sini ketik dengan perintah git tag F1.0.1 m release versi 1.0.1 lalu berikan tanda petik di akhir. Kita enter, lalu kita cek lagi dengan git tag. Nah, ini maaf tadi saya salah. Seharusnya ini yang dimaksud dengan 2 tag. Lalu kita ke latihan 4, yaitu pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit. Dari latihan 3 sebelumnya, pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama F1.0, screenshot tampilan, menampilkan daftar tag, menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah. Di sini kita akan settingkan di tag. Di sini kita akan ketik perintah git tag F1.0, lalu kita ambilkan di sini, lalu kita salin di sini. Setelah itu kita ketik git tag, lalu kita masukkan perintah git show.
Nah, untuk melihat detail dari tag atau komen tertentu, kita ke remote repository ke GitHub. Ini ke pertama kita buka web GitHub repository. Selanjutnya kita menghubungkan repository lokal kita ke GitHub. Habis itu kita login. Di sini saya udah login pakai akun saya. Selanjutnya kita buat repository baru dengan nama sesuai format yang diminta, yaitu dengan ini dari npm 25.8.2025. Selanjutnya kita kasih nama lengkap kita di sini, saya Nur Aiza. Selanjutnya kita create repository sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan ketik perintah git log kembali, enter. Lalu di sini masukkan perintah git diff. Lalu kita masukkan commit git log terus. Lalu kita salin di sini. Yang ini juga. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan perintah git sini kita masuk ke latihan 6, melakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda, screenshot halaman dengan depan repository seperti contoh di samping. Nah, kita di sini masukin perintah git remote GitHub. Lalu kita ambil link di sini, kita buka tadi. Stop, enter. Setelah itu kita git push GitHub GitHub master, enter. Kita tunggu prosesnya.
Setelah itu kita refresh. Nah, di sini file yang kita buat tadi udah masuk di sini. Selanjutnya kita sini latihan 6 itu lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Commit dan push perubahan ke repository GitHub Anda, screenshot halaman depan repository seperti contoh di samping. Kita di sini membuka file kedua di Notepad. Setelah itu kita ubah. Setelah itu kita cek di Git status. Karena di sini terlihat modified, lalu kita di sini kita git add git, satu enter. Setelah itu selanjutnya kita masukkan perintah git commit m file 2. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita git pass. Setelah itu setelah git pass selesai, kita cek ke GitHub. Setelah itu kita git pass dulu. Git pass. Set up string git hub master. Coba kita cek di sini apakah udah berubah.
Di sini mungkin tidak terubah gara-gara di sini ada typo. Selanjutnya kita akan mengetik ulang. Kita akan cek lagi nah, di sini sudah terubah. Selanjutnya kita akan ke git clone. Git clone itu berfungsi untuk menyalin repositori dari GitHub ke komputer. Selanjutnya di sini kita ketik git di sini. Selanjutnya kita ketik git clone. Lalu kita ke GitHub. Kita salin link di sini. Kita masukkan di enter. Sudah, kita baru selanjutnya kita ketik git screenshot. Selanjutnya di sini kita ke perintah git push tag. Di sini kita ketik git push GitHub text, lalu enter. Peralatan 8 push semua teks yang sudah dibuat komputer lokal, screenshot tampilan keluar serta bukti halaman GitHub. Terus kita ke latihan 9, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus, kapan perintahnya ini dapat digunakan, dan bagaimana pemanggilan perintahnya.
Jadi git flow itu berfungsi untuk mengambil atau menarik perubahan dari repository online ke repository lokal. Misalnya kita mengubah file langsung di GitHub lalu ingin memperbarui komputer, maka kita gunakan git kita ubah dulu di ini GitHub-nya, file ketiga misal. Ini kita ke file ketiga. Kita ke notepad dulu, coba di sini. Di sini file 1 dan 3 ketukar. Jadi di sini kita akan ubah di file 1. Kita akan ubah di file 1. Selanjutnya di sini kita ketik git pull, git push, git pull, enter. Selanjutnya sini kita sudah terubah. Sekian praktek hands-on dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.